Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Bapak harap kalian semuanya sehat walafiat. Anak-anakku, pada pertemuan ketiga ini kita masih di chapter pertama. Kita masih membahas bagaimana mengenalkan diri kita kepada orang lain dengan baik dan benar. How to introduce yourself. Di dalam kalimat bahasa Inggris yang paling mendasar itu biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu adanya subjek dan predikat. Subjek itu adalah merujuk pada siapa atau apa yang melakukan aksi dalam kalimat tersebut. Sedangkan predikat itu adalah yang menyediakan informasi yang berkaitan atau tentang subjek tersebut. Jadi ada kalimat yang sangat sederhana itu terdiri dari subjek dan predikat. Selanjutnya kita mengenal subjek. Subjek dalam bahasa Indonesia itu adalah biasanya dikenal dengan pokok kalimat atau orang yang melakukan suatu pekerjaan di dalam kalimat tersebut. Subjek itu dibentuk dari berbagai macam. Di sini saya berikan 4 yang bisa dijadikan subjek. Pertama, nama orang, ya, name. Contohnya itu bisa kalian lihat. Adi, Budi, Cindy, Dodi, Erwin, Fidelia, Gracia, Hardi, etc., etc. atau dan lain-lain. Yang kedua, subjek itu bisa kata ganti orang atau dalam istilah dalam bahasa Inggris itu pronoun. Pronoun ini yang kita kenal itu ada 7. Pertama, I, you, we, they, he, she, dan it. Bagaimana dengan kata benda? Kata benda pun bisa dijadikan subjek. Contohnya, apple, book, candle, pencil, truck, car, train, dan lain-lain. Contoh yang keempat itu saya berikan di sini kata ganti milik atau possessive pronoun. Possessive pronoun di dalam bahasa Inggris itu adalah my, your, our, their, her, his, and its. Possessive pronoun ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan kata benda. Contoh, my book. Nah, my book ini bisa dijadikan subjek. Kalau my sendiri tidak bisa, karena possessive pronoun itu harus diikuti dengan kata benda. Your car, her dress, our glass, their hair, her bag, his eyes, its tail, dan lain-lain. Saya berikan 4 saja. Kemudian kita belajar tentang predikat. Predikat umumnya itu berupa kata kerja atau kata kerja bantu dan letaknya setelah subjek. Saya berikan contoh. Rina reads. Rina ini sebagai subjek, nama orang. Reads ini tanda merah, itu adalah kata kerja. Lalu diikuti sebuah kata benda. They study. My mother works. My brother is an artist. I am a student. Reads, study, works ini kata kerja, sedangkan is, am, di sini saya berikan contoh 2 adalah kata kerja bantu. Kalimat di dalam bahasa Inggris yang paling sederhana itu adalah terdiri daripada subjek dan kata kerja. Kata kerja yang tidak memiliki objek ini biasanya yang memiliki pola sederhana ini. Contoh,
She cried. Dia menangis. The birds fly. Burung-burung berterbangan. Kemudian, pola susunan kalimat yang kedua, yaitu terdiri daripada subjek, kata kerja verb, dan objek. Contohnya, my mother, my father drinks a cup of coffee. Tono rides a bike. Kita lihat my father. My father ini adalah subjek, drinks ini kata kerja, a cup of coffee adalah objek. Contoh yang kedua, Tono rides a bike. Tononya subjek, rides kata kerja, a bike adalah objeknya. Kita lanjut pola yang berikut. Pola susunan kalimat yang ketiga adalah subjek, verb, objek, kata keterangan. Contoh, my mother cooks fried rice every morning. Kita lihat, my mother subjeknya, cooks verbnya, fried rice objeknya, every morning kata keterangan. 3 saja pola susunan kalimat yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, cara mudah membaca kalimat bahasa Inggris yang baik dan benar. Selanjutnya, dari 2 pertemuan, tugas yang kedua yaitu cara memperkenalkan diri. Yang sudah mengumpulkan tugas, itu banyak sekali saya temukan kesalahan dalam membaca kata atau kalimat bahasa Inggris. Berikut caranya. Bagaimana kita bisa seperti orang Inggris, membacanya dengan benar. Contoh, kita harus pertama-tama buka Google Translate. Bisa di HP ataupun di laptop. Pertama, kita masukkan kata won. Kata won, ini bahasa Inggrisnya gimana sih? Baca yang benar, kita klik. Won. Lalu kita ganti lagi dengan kata yang lain. Introduce. Attention. Bagaimana cara membaca ini? Coba lihat. Di bawah kata enough itu ada namanya fonetiknya. Cara membacanya enough. Ya, kita lihat bagaimana, kita dengarkan bagaimana cara membacanya yang benar. Enough. Ya, artinya apa? Kita bisa lihat di sini enough artinya cukup. Pada ya. Dia adjektiva artinya ini kata sifat. Baik, ini saya kopikan bahasa Indonesianya. Kemudian kita lihat sini. Ya, di sini sudah langsung ada terjemahannya, tapi saya sarankan harus dicek ulang. Karena Google Translate ini bisa artinya tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Setelah sudah ada terjemahannya, kita lihat, kita klik speakernya. Hi, friends. How are you? Let me introduce myself. My name is Indra Jaya. You can call me Jaya. I was born on August 17th, 2008. I stayed at Jalan Pepaya number 24 MAN UNGGAL Village. KUTAIKARTANEGARA District, East Kalimantan Province. I was school in State 1 TANGGARONG Middle School. Class 8F. I want to be an army. I love playing soccer and traveling. I love fried rice and I love white coffee. I have 2 sisters. I love them very much. Okay, I think enough. See you later.
Baik, di sini mereka dibaca pepaya karena pepaya ini bukan bahasa Inggris sehingga dia mengeja P-I-P-A-Y-A dan segala yang bahasa Indonesia Google Translate ini tidak bisa membacanya. Oleh karena itu dia dieja. Maka sebaiknya anak-anakku membaca bahasa Indonesia itu pun dibaca aja bahasa Indonesia. Ya, jangan mengikuti seperti yang dicontoh ini. Contohnya, I stayed at Jalan Pepaya number 24, Manunggal Village, Kutai Kartanegara District atau Regency, East Kalimantan Province. Nah, ini bahasa Indonesia tadi terdengar aneh dibaca sama orang bule tadi, bukan? Jadi, saya sarankan kita harus membacanya dalam bahasa Indonesia juga. Kalau ada yang tidak pas, kita baiki sesuai dengan kaidah bahasa Inggris yang baik dan benar. Contoh, saya lihatkan di sini. Middle school di sini diartikan sekolah menengah. Karena ini bisa dirubah menjadi umumnya adalah junior high school ya. SMP itu dikenal dengan junior high. Sedangkan SMA senior high. Baik, ini cara kita mudah paling tidak mendekati sesuai dengan orang yang punya bahasa. Saya sarankan pertama-tama perkata, jangan langsung seperti ini. Karena kalau kita sudah perkata, itu akan bagus cara pengucapannya. Baik, sekian dulu materi kita mengenal kalimat yang baik dan benar dan bagaimana trik membaca kalimat bahasa Inggris yang baik dan benar melalui Google Translate. Kalau kalian punya aplikasi di handphone juga bisa kalian gunakan. Bagaimana sih cara membaca kata ini? Baik, sekian dulu anak-anakku. Saya tunggu tugas yang belum mengumpul karena masih banyak saya lihat yang belum mengumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Bye.